الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah ya ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat kita sebutkan kemarin sedikit tentang dosa besar minum khamr atau minum minuman keras. Dan khamr secara definisi disebut ma khamara al-aql. Al-khamr ma khamara al-aql. Setiap yang menutupi otak dan pikiran itu namanya khamr. Dalam bahasa Arab, khamara itu artinya menutup. Maka jilbab perempuan itu dikatakan khimar karena dia menutupi kepala. Termasuk di antaranya adalah cara pembuatan roti ketika dibuat berarak kemudian mengembang, namanya khamirah bahasa Arabnya itu. Pengembang itu membuat roti akhirnya berubah, akhirnya dikatakan khamirah karena sudah berubah. Nah, demikian pula setiap minuman atau makanan yang bisa memabukkan, menghilangkan akal, maka hukumnya sama. Tidak pandang penamaan orang. Ya. Ketika orang-orang merubah maknanya atau merubah namanya, akan tapi maknanya sama, maka hukumnya tidak berubah. Karena ada sebagian orang berusaha untuk mengelabui. Entah dicampur atau diganti nama dan merek. Akhirnya seolah-olah yang tadinya haram berubah menjadi halal. Kemudian tidak mesti yang dikatakan khamr itu dari anggur. Tidak mesti. Bahkan ditegaskan oleh para ulama, khamr itu dilarang di dalam syariat dan turun di kota Madinah pada saat anggur tidak ada di sana. Ini menunjukkan bahwa penyebab diharamkannya bukan karena anggur. Memang kebanyakan minuman keras dibuat dari anggur. Akan tetapi seandainya dibuat dari selain anggur dan hasilnya sama, bisa membuat orang mabuk, kehilangan akal, maka hukumnya sama. Dan semua hukum yang diterapkan dalam syariat, semua ditujukan untuk menjaga agama, akal, kehormatan seseorang. Termasuk harta seseorang. Dan kita sudah sebutkan kemarin bahwa khamr atau minuman keras ini merupakan ummul khaba'ith. Induknya segala macam keburukan. Karena sesuatu yang masih bisa dihindari orang karena dinilai sekalipun dia tidak tahu halal haram, akan tapi secara nalar, secara akal sehat, ini tidak baik, maka dia akan tinggalkan. Akan tetapi ketika seseorang sudah dikalahkan dengan minuman keras, maka yang wajar pun menjadi tidak wajar. Bahkan dikatakan, orang yang sampai minuman keras, tindakan terkeji bisa dikerjakan. Kita kemarin sebutkan, orang berzina. Perzinaan adalah merupakan salah satu dosa besar. Dan menurut kesepakatan semua agama, tidak ada agama pun yang mengatakan bahwa perzinaan itu boleh. Karena itu merupakan sesuatu yang mustakhdar. Perbuatan yang sangat menjijikkan. Mengganggu nasab, merusak tatanan masyarakat. Rusak sekali. Ya. Apalagi seandainya ada perzinaan dilakukan dengan maharim. Keluarga. Seorang berzina dengan ibunya, dengan adiknya, dengan anaknya. Na'udzubillah. Sekarang kerusakan ini akan dipaksakan menjadi sebuah kenormalan dan kewajaran. Ya. Dan memang ketika semua penduduk sudah gila, yang waras dibilang gila. Kalau tidak ikut-ikutan gila, dia nyakan gila. Ya. Maka mumpung sekarang masih banyak yang waras,
Kita berusaha pertahankan syariat agar semua orang paham. Ya. Bahkan dulu kita pernah belajar di pelajaran bahasa Arab itu ada, wallahu a'lam itu benar apa tidak gitu. Ada seorang raja, ya, di kampungnya ada sumur. Katanya orang yang minum dari air sumur itu jadi gila. Satu orang minum itu gila, satu orang minum itu gila, sampai sekampung minum semua, tinggal rajanya. Rajanya kan berhati-hati dia, nggak mau. Ternyata orang sekampung bilang raja kita gila karena dia tidak minum dari sumber itu. Akhirnya sudah, biar semuanya aman, dia minum juga. Na'udzubillah. Karena kalau sebuah kerusakan sudah menjadi suatu yang wajar, maka na'udzubillah, sampai Allah Azza wa Jalla akan umumkan hukumannya. Dan khamr ini sudah sejak lama menjadi sesuatu yang haram dan menjadi dosa besar dan akan terus bergulir terus menerus. Dan sebagaimana orang yang tidak kenal agama, mereka akan banyak untuk melakukan hal-hal seperti ini. Demikian pula di zaman kita. Bisa jadi orangnya muslim akan tapi dia tidak dekat dengan agama, akhirnya dia menganggap ini biasa. Dan subhanallah, tanpa membahas agama, membahas akal sehat saja, kita sebenarnya tidak perlu untuk melakukannya. Antum bayangkan, khamr itu tidak ada yang dijual murah seperti menjual air putih. Khamr rata-rata mahal. Kemudian rasanya tidak manis gitu. Kata orang-orang itu pahit, bahkan bisa muntah. Entah orang yang mabuk atau orang yang nggak terbiasa, itu mabuk langsung apa? Langsung muntah. Pahit. Dan subhanallah, ini akan dibahas siapa orang yang mudmin. Orang yang kecanduan itu siapa? Apakah orang yang minum kemudian dia tidak bisa berhenti? Ternyata tidak. Akan tetapi orang yang sudah lama pernah meminum, kemudian dia berhenti lama, ingat lagi ketika melihat. Itu dikatakan mudmin. Dikatakan kecanduan. Dan itu nyata. Anda pernah punya kenalan, orang baru masuk Islam. Dulu sebelum masuk Islam, dia biasa minum minuman keras. Setelah dia tahu, maka untuk meredam kerinduannya terhadap minuman keras, dia mencari ada sebuah minuman yang memang setelannya sama. Ya, lambangnya hampir sama, hanya nisbah atau persentase alkoholnya sudah dihilangkan, 0%. Cuman aromanya masih ada sedikit, dan itu untuk meredam kerinduan dia terhadap khamr. Dan ini yang dikatakan mudmin, orang yang mabuk dan kecanduan minuman keras. Ya, maka seperti yang kita sebutkan kemarin, seorang ulama mengatakan kaifa yas'a ila jununin man aqal. Bagaimana ada orang berakal sudah enak-enak wajar dia justru merusak akal sehatnya. Dia berusaha agar dia gila. Dan orang bisa gila benar. Ketika dia sudah minum minuman keras, maka semua yang tidak wajar dia lakukan. Ya. Bahkan sesuatu yang tidak masuk akal, sekalipun seperti tadi perzinaan, bahkan dengan keluarga. Maka ini merupakan seburuk-buruk dosa. Orang yang sudah minum, ternyata dia kehilangan akalnya, kehilangan kewarasannya. Lalu bagaimana dengan orang yang turut mendukung agar minuman ini ada di tengah masyarakat? Dan ini ternyata semua dilaknat. Rasulullah SAW melaknat 10 golongan yang berhubungan dengan minuman keras. Termasuk orang yang memeras, orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang menjadi perantara, orang yang sampai membawakan, dan orang yang pesan. Semuanya kena. Dan ini menjadi PR besar untuk kaum muslimin. Tapi seperti Anda pernah sampaikan, bedanya qadhi dan mufti. Dalam Islam, al-mufti itu hanya menjelaskan hukum. Kalau ditanya, dia hanya bisa menjawab pertanyaan. Tapi dia tidak bisa mengikat dan memberikan kebijakan. Sementara qadhi, penanggung jawab, dia yang bisa memberikan peraturan dan menentukan kebijakan. Dan masing-masing ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah tahu ketika hal ini bisa merusak, kok ternyata kita biarkan langgeng, bahkan kita kerjasama, maka siap-siap menanggung resikonya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita sebagai salah satu individu kaum muslimin tidak dianjurkan untuk bukan istilahnya bukan radikal, tapi
terlalu kasar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kita melihat ada minuman keras di sana, dan itu bukan wewenang kita. Kita bukan pejabat, bukan apa, lalu kita pecahkan di sana. Itu bukan cara yang benar. Karena kita bukan pemilik kebijakan. Kalau minuman keras di rumah kita, kita pecahkan semau kita. Karena memang itu daerah wilayah kekuasaan kita. Ini kenapa ada seperti ini di sini? Pecahkan. Ya. Akan tetapi, kalau tempat lain kemudian bukan wilayah kekuasaan kita dan tanggung jawab kita, maka kita nggak perlu intervensi. Kita hanya menjelaskan saja. Setelah itu bukan wewenang kita. Nah, seperti ini harus dipahami. Sehingga jangan sampai ada orang yang memahami Islam itu salah gara-gara perlakuan individu yang kurang bijak dan salah juga dalam menerapkan Islam. Ikhwas sekalian, penulis menyebutkan dalam poin dosa besar ke-19, yaitu syurbul khamr, minum minuman keras. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minum-minuman keras, kemudian judi, kemudian memberikan sesajen untuk berhala dan yang semisalnya. Kemudian termasuk mengundi nasib. Al-azlam itu artinya mengundi nasib. Semua najis merupakan tindakan setan. Maka kalian tinggalkan agar kalian bisa beruntung. Berarti orang yang melakukan itu tidak beruntung sama sekali. Ya. Khamr, minuman keras, perjudian, kemudian orang memberikan sesajen, termasuk orang yang mengundi nasib. Orang Arab jahiliyah semua melakukan itu biasanya. Bahkan ada salah seorang sahabat ketika Rasulullah SAW menyebutkan sebagian orang bisa memukul dan melukai saudaranya, padahal dia tidak mungkin melakukan itu kecuali setelah dia mabuk. Maka seorang sahabat malu, ditutupilah bekas lukanya karena dia pernah berantem sama saudaranya pakai senjata tajam ketika mereka mabuk. Dan di awal-awal Islam, Rasulullah SAW pernah melihat ada salah seorang sahabat yang masih mabuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya jatah rampasan perang berupa beberapa ekor unta, disiapkan untuk menjadi mahar mau nikah dengan Fatimah. Tahu-tahu dibelah itu, disembelih sama seorang sahabat yang masuk Islam dan masih keluarga Rasulullah SAW, masih pamannya. Tahu-tahu disembelih, perutnya dibedel, kemudian ngamuk dia. Ali bin Abi Thalib datang, muka marahnya, mukanya merah seperti orang menahan amarah sekali. Kemudian lapor ke Rasulullah SAW, ada apa ini? Ini, ontaku dibedel, ontaku disembelih. Kemudian Rasulullah SAW datang, ternyata orang ini marah-marah. Sudah dia mengambil onta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu dia mengatakan, kamu itu hanya pembantu saya. Akhirnya Rasulullah SAW mengerti, orang ini mabuk. Karena mabuk, akhirnya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW jalan mundur. Seandainya dia sadar, dia tidak akan seperti itu. Maka sebagian sahabat, ketika dalam kondisi mabuk, lalu dia sadar, malu dia. Dia pernah berantem sama saudaranya, dan kelihatan ada athar habis berantem. Ya, akhirnya diharamkan. Khamr itu diharamkan. Sekarang kaum muslimin sudah tahu. Ya. Sudah tahu kebanyakan bahwa khamr itu haram dan dosa besar, maka tidak boleh dia kembali ke fase awal-awal Islam. Nah, awal-awal Islam, khamr itu bertahap diharamkannya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada engkau tentang minuman keras. Katakan bahwa di minuman keras itu memang ada manfaatnya dan ada madaratnya. Akan tetapi madaratnya, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Lalu ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian minum minuman keras ketika kalian akan sholat, sehingga kalian bisa ingat apa yang kalian baca. Ada sebuah riwayat sebagian sahabat ketika sholat dia kesulitan sekali baca Al-Quran, ya, karena dia mabuk. Itu awal-awal ketika khamr belum diharamkan, sampai turun firman Allah ini.
Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkan. Nah, ini adalah larangan secara tegas. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Setan itu pengen memanfaatkan seperti ini. Minuman keras sama judi akan dijadikan senjata untuk mengadu domba kaum muslimin sehingga mereka bermusuh-musuhan, saling membenci. Saling membenci gara-gara minuman keras dan juga judi. Judi itu kalah ngamuk, menang nggak boleh leren. Ya. Itu kalau sudah menang, wah alhamdulillah udah menang, aduh pulang. Wah diantem sama sahib-sahibnya. Ya, oh enak sekali itu sudah menang. Ya, maka yang seperti ini memang dalam Al-Quran ditegaskan bisa membuat orang tidak akur. Setiap sesuatu yang merugikan tatanan masyarakat, Islam sudah berupaya untuk membenarkan, berusaha untuk mendamaikan. Jangan sampai ada sebab yang membuat kaum muslimin tidak bersatu. Ya, termasuk diantaranya larangan menikah dengan menggabungkan keluarga. Ya, antara seorang kakak dan adik, dua-duanya dinikahin, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Khawatir akan terjadi pemberanteman. Ya. Wong nggak saudara aja sudah berantem, apalagi saudara, kakak adik dijadiin satu. Ya. Termasuk antara seorang perempuan dengan bibinya. Dua-duanya dinikahin. Ya, tidak boleh. Rasulullah SAW melarang itu. Nah, apalagi khamr, jelas tidak boleh. Karena akan dapat menimbulkan permusuhan. Dan dia bisa menghalangi seorang dari sholat, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal antum muntahun, kalian nggak berhenti, sudah dibilang kayak gini mau nggak berhenti? Gitu maksudnya. Kemudian, orang yang masih minum minuman keras, berarti dia telah melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Sehingga dia dinilai sebagai pembangkang. Dan Allah katakan, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Orang yang berani bermaksiat, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, dan dia melampaui batas yang telah Allah tentukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini merupakan penekanan larangan dan diharamkannya seorang minum minuman keras, akan tetapi bukan berarti orang yang minum minuman keras jadi kafir. Tidak. Ini yang membedakan antara ahlus sunnah dengan orang-orang lain. Orang Islam, tapi mereka suka mengkafirkan. Karena mereka salah dalam mempelajari dalil. Mereka ambil ayat-ayat ancaman seperti ini, lalu mereka terapkan kepada kaum muslimin yang melakukan dosa besar, langsung dikafirkan. Termasuk diantaranya orang yang minum minuman keras, langsung mereka katakan kafir. Ya, Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah menggabungkan semua dalil, dan pada kesimpulan selama seseorang tidak melakukan kesyirikan, maka masih ada kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini dosa besar, jangan digampangkan, jangan diremehkan. Baik, kemudian dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Tinggalkanlah minuman keras, karena minuman keras atau khamr itu merupakan induknya segala macam keburukan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan, lamma nazala tahrimul khamr, ketika ayat pengharaman khamr diturunkan oleh Allah, masyas sahabatu ba'duhum ila ba'din. Para sahabat mereka saling mengunjungi. Kemudian mereka saling memberikan pesan. Wa qalu hurimatil khamr wa ju'ilat adlan lisyirik. Mereka saling menasihati dan mengingatkan kawannya. Khamr telah diharamkan oleh Allah dan telah disamakan dengan kesyirikan. Ada hadisnya. Nanti akan disebutkan dalam buku ini tentang disamakannya antara orang yang melakukan dosa besar minum khamar seperti orang yang menyembah berhala, sekalipun hadisnya dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
Mana hadisnya ini? Oh, enggak, hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mudminul khamri ka'abidi wathan. Orang yang kecanduan minuman keras, dia seperti penyembah berhala. Ya, seperti penyembah berhala. Berarti memang ngeri sekali. Alhamdulillah, kalau orang belum pernah kenalan tuh jangan nyoba-nyoba sudah. Khawatirnya pengen terus. Dan ini akan dibahas bahwa selama khamr itu bisa merusak otak, maka setiap yang bisa merusak otak dihukumi sama. Termasuk diantaranya ganja. Ya. Jadi ini larangan tegasnya sampai disamakan dengan penyembah berhala. Kemudian di sini disebutkan hatta sebagian sahabat menganggap bahwa minuman keras merupakan induknya dosa besar. Karena ini yang akan membuat orang bisa melakukan dosa besar lainnya. Wa dhahaba Abdullah bin Amr ila anna al-khamra akbarul kabair. Wa hiya bila raiba ummul khaba'ith wa qad lu'ina syaribuha fi ghairi hadis. Dan Abdullah bin Amr memiliki pendapat bahwa justru minuman keras itu merupakan pokok dari segala dosa besar. Karena dia menjadi penyebab setiap kerusakan, setiap keburukan, maka datang dari khamr. Dan orang yang minum telah dilaknat dalam hadis yang banyak. Bahkan kita akan sebutkan bahwa yang dilaknat bukan hanya orang yang minum saja, tapi 10 kalangan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan dinamakan khamr. Karena khamr itu yang bisa menutup akal. Dan setiap khamr hukumnya haram. Wa man syaribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub minha wa huwa mudminuha lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang minum minuman keras di dunia dan dia ketagihan dan dia mati belum taubat, maka di akhirat dia tidak akan minum minuman keras di surga. Berarti di surga ada khamr. Di surga ada khamr. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan salah satu air sungainya dari khamr. Akan tapi khamr di hari kiamat tidak khamr yang bisa membuat orang gila. Karena semua kesempurnaan isinya. Akan tapi yang disisakan di sana adalah kelezatannya. Kelezatan bagaimana? Tidak bisa dibayangkan. Ya. Wa utubihi mutasyabih. Mereka orang-orang yang akan masuk surga akan diberikan sesuatu yang sama bentuknya, akan tapi beda rasanya. Ya. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Permisalan surga yang akan disiapkan untuk orang-orang bertakwa, ada sungai-sungainya. Ada sungai air jernih sekali, tidak bisa berubah airnya. Kemudian ada yang terbuat dari susu airnya. Kemudian ada air yang diciptakan dari khamr. Dan ladzah, enak sekali untuk orang yang meminum. Ya. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang sudah keduluan minum di dunia, dan dia tahu, kemudian dia mau taubat, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dapat jatah di akhirat. Berarti ngeri sekali, artinya dia tidak akan masuk surga. Maksudnya ini penekanan. Penekanan larangan. Dan ketika ada ancaman, seorang akan dimasukkan neraka, atau seorang akan tidak dimasukkan ke surga, ini yang salah satu indikasi dosa besar. Ada hadis yang serupa, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, man syaribal khamra fid dunya yuhramha fil akhirah. Barang siapa yang minum minuman keras di dunia, maka dia akan dihalangi untuk merasakannya di akhirat. Maksudnya di surga. Kemudian, dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'ala Allahi ahdan liman syaribal muskir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berkonsisten untuk menyiapkan orang yang minum minuman keras, an yasqiyahullahu min tinatil khabal,
akan Allah beri air minum dia dari tinatul khabal. Qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Tinatul khabal itu apa? Yang akan dijadikan minuman orang yang meminum minuman keras di dunia. Rasulullah SAW mengatakan, araku ahlin nar. Keringatnya penduduk neraka. Dalam riwayat dikatakan, au usaratu ahlin nar. Nanahnya penduduk neraka. Nanahnya penduduk neraka akan dijadikan minuman orang-orang yang sudah minum minuman keras di dunia. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan, sadidu ahlin nar. Apa namanya? Memang nanahnya itu. Nanahnya penduduk neraka. Bahkan di dalam hadis tadi sudah kita baca yang ini, mudminul khamri ka'abidi wathan, orang yang kecanduan minum minuman keras, maka dia seperti penyembah berhala. Kemudian ada hadis lain yang menunjukkan sangat buruk dan tercela, terhina sekali orang yang minum minuman keras. Ya. Dalam hadis disebutkan nanti pada hari kiamat orang semua akan, bahkan semua penduduk neraka akan tersakiti dengan baunya orang yang minum minuman keras. Nah, nanti saja kalau sudah datang, kalau sudah sampai. Baik. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ad-Darimi, An-Nasa'i dan juga Abdul Razak dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang sudah kecanduan minum minuman keras dia tidak akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata 'aqun wala mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua dan orang yang minum minuman keras bahkan sampai kecanduan. Dalam riwayat disebutkan, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka untuk masuk surga. Yang pertama, mudminul khamr. Orang pecinta minuman keras. Wal aquli walidai. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, Pak, wad dayyuth. Dayyuth artinya bukan banci dari fisik, akan tetapi sifatnya seperti banci. Disebutkan siapa ad-dayyuth? Orang yang punya sifat seperti banci, huwallazi yuqirrus su'a fi ahlihi. Dia yang membiarkan ada kekejian di tengah keluarganya. Para ulama menyebutkan alladzi laisa indahul ghairatu ala ahlihi wa ala maharimihi. Orang yang tidak memiliki kecemburuan di tengah keluarganya. Keluarganya digoda sama orang lain. Bahkan dia goda orang lain. Saling menggoda. Atau melakukan hubungan haram. Hubungan haram itu tidak hanya zina, akan tapi pacaran juga haram. Saya sebagai kepala keluarga melihat anak perempuan pacaran sama orang lain, lalu saya biar saja, diam saja. Ini artinya tidak memiliki kecemburuan. Itu bisa terjangkit penyakit dayyuth. Dayyuth itu seperti banci, sifatnya banci. Tidak cemburu ketika keluarganya telah digoda oleh orang lain. Mestinya cemburu sekali. Dan cemburu itu merupakan sifat terpuji, terhormat. Seorang sahabat, Sa'ad radhiyallahu an, ketika ada syariat, ketika kalian mendapati istri berzina, maka harus ditunggu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menghukumi sendiri. Kemudian kalau seandainya dia siap untuk memberikan persaksian, dia saksikan 4 kali. Itu namanya mula'anah, saling melaknat antara suami dan istrinya. Aku menyaksikan bahwa istriku berzina. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku melihat ada istriku seperti itu ya Rasul, aku tidak akan biarkan sudah. Enggak usah nunggu-nunggu, enggak usah saksi-saksian sudah. Tak bunuh dua-duanya langsung. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih cemburu dari dia.
wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kecemburuan itu harus dilestarikan untuk hal-hal yang sifatnya syariat. Ya. Melihat ada keharaman, keluarga melakukan hal yang haram, mahramnya diganggu orang atau melakukan hubungan dengan orang, mestinya kita cemburu. Kok bisa gitu? Dan ini sudah ada sejak lama bagi orang-orang Arab. Mereka tidak terima ketika ada keluarganya pengen dikorek-korek oleh orang lain. Ya, seperti itu kebiasaan orang Arab. Akan tapi dilunturkan. Itu akan biasa dilunturkan sampai akhirnya kecemburuan itu hilang. Ketika orang sedang pergi, ditelepon, ada tamu, silahkan di rumah ada istri saya. Silahkan temui. Ini mana cemburunya? Orang Arab tidak akan menyebutkan nama istrinya di depan kawannya. Nama istrinya tidak disebutkan. Bahkan kalau mau ngasih sumbangan atau hanya datang makan, silahkan. Tapi apa urusan ente? Kenal sama istri saya, kenapa? Dan terbiasa mereka seperti itu. Undangan tidak ada nama perempuannya. Fulan menikah dengan anaknya Fulan. Sebutkan bapak perempuan. Zaman sekarang, bahkan di tengah negara-negara yang sudah terbiasa ikhtilat, laki dan perempuan campur, di sekolahan, di kampus, di lembaga, di instansi, di jalan, di pasar, di mana-mana orang sudah terbiasa sekali. Bahkan laki perempuan guyon, kayak gitu. Ah, suami saya begini, istri saya begini, subhanallah. Dijadikan candaan. Sudah hilang kecemburuan itu. Bahkan sebagian orang tua khawatir kalau anaknya tidak punya pacar. Ya, ini sudah berubah dan sudah bau-bau akhir zaman sudah melekat sekali. Ya. Padahal pacar itu bukan pasangan yang sah. Bisa jadi pengkhianatannya ada di situ. Ya, cinta monyet orang bilang. Ya, cinta monyet, cintanya hilang, sudah tinggal monyetnya. Ya. Dan subhanallah, antum coba bayangkan, ada orang pacaran sampai belasan tahun, sampai gajinya dikasih pacarnya. Dan pacarnya yang mengalokasikan itu, belum jadi istrinya. Belakangan pisah dia, nggak jadi nikah. Subhanallah, kayak gini ini gimana akalnya? Ya, tapi itu terjadi. Kemudian, kalau sudah menikah masing-masing, nanti ada celebek. Ya, ada celebek itu. Ya, antum nggak kenal kan? Nggak gaul antum. Ana aja baru kenal. Ya, setelah antum pulang, ana di sana nggak kenal. Karena memang nggak ada kebiasaan kayak gitu. Subhanallah, fitnah itu Allah syaitan yang bikin. Syaitan yang bikin. Ya, jadi ketika orang sudah terlanjur seperti itu, akhirnya banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang muncul di belakangnya. Nah, cemburu itu harus dilatih juga. Sebenarnya tidak usah dilatih karena itu sudah fitrah. Akan tetapi ada karena campur dengan kebiasaan orang-orang non-muslim, akhirnya kita menjadi terbiasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika kita gampang makan binatang yang tidak memiliki kecemburuan seperti babi. Ya, babi itu dikenal sebagai hewan yang tidak cemburu sama sekali. Ya. Unta cemburu. Unta cemburu. Ya. Pencemburu sekali. Kemudian ada lagi merpati. Merpati itu dikenal pencemburu. Ya. Tapi antum makan ayam aja lah, nggak usah cari-cari merpati, susah. Ya. Tapi yang jelas, ketika ada orang gampang makan hewan-hewan yang tidak terpuji seperti itu, bahkan haram, maka ada sifat yang mereka warisi. Katanya begitu. Subhanallah, Islam itu sempurna. Ya. Islam itu sempurna. Maka ini merupakan ancaman juga, sebagaimana orang yang kecanduan minum khamar, mereka diancam, maka di antara orang yang diharamkan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dayuth. Dayuth artinya adalah orang yang berwatak banci, orang yang membiarkan keluarganya melakukan keharaman. Dia tidak merasa terusik dengan keharaman yang terjadi di keluarganya. Kemudian ini ada hadis yang lemah, kita lewati dulu dan kita jadikan yang paling akhir. Ada hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya
Di sini redaksinya tidak sahih, akan tapi diperkuat dengan hadis-hadis sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaqbalullahu li syaribil khamri salatan ma dama fi jasadihi syai'un minha. Allah tidak menerima salat orang yang minum minuman keras selama dalam jasadnya ada minuman keras itu. Akan tapi ditegaskan di sini lafaz yang sahih, la yashrabul khamra rajulun min ummati fatuqbalu lahu salatun arba'ina sabahan. Tidaklah ada salah seorang di antara umat ini yang minum minuman keras lalu dia diterima salatnya. Tidak ada yang seperti itu, kata Rasulullah SAW. Artinya hukuman untuk orang yang minum minuman keras, maka salatnya tidak akan diterima selama arba'ina sabahan, 40 hari. 40 hari salatnya tidak terima gara-gara dia minum minuman keras. Yang seperti ini itu merupakan hukuman, bukan berarti justru dispensasi. Kalau begitu saya tidak usah salat, tidak. Akan tetapi itu merupakan hukuman. Kamu salat tidak dikasih pahala selama 40 hari karena melakukan dosa itu. Kalau seandainya tidak salat bagaimana? Kalau tidak salat maka dosanya numpuk lagi. Itu mirip dengan orang yang mendatangi dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in fasaddaqahu bima yaqul, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun, paranormal, orang pintar dan yang sejenisnya, dia tanya sesuatu dan diberitahu, lalu dia percaya, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia tetap harus salat, wajib itu. Tidak gugur kewajibannya. Akan tetapi pahalanya tidak ada. Nah, ini merupakan hukuman. Kemudian ada lafaz yang hampir sama dan sudah disebutkan dalam Sahih Muslim sebelumnya, akan tapi ini ada redaksi berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man syaribal khamra wa lam yuskir a'radallahu anhu arba'ina lailah." Orang yang minum minuman keras tidak sampai mabuk. Minum minuman keras tidak sampai mabuk. Maka Allah akan berpaling dari dia selama 40 hari. Wa man syaribal khamra wa sukir, dan barang siapa yang minum sampai mabuk, lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan arba'ina lailah. Akan tetapi orang yang minum sampai mabuk, maka Allah tidak akan menerima selama 40 hari pula sarfan wala adla. Sarfan wala adla pernah kita bahas sebelumnya. Ada sebagian ulama, dan ini mayoritas, mereka mengatakan sholat fardu dan sholat sunnah tidak akan diterima semuanya. Ada yang mengatakan sarfan wala adla artinya adalah taubat maupun fidyah. Dia sudah melakukan pelanggaran, dia akan membayar denda. Dendanya tidak diterima. Mau tobat, taubatnya tidak diterima sampai dia melewati 40 hari itu. Fa in mata fiha mata ka'abidi wathanin wa kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal. Kalau seandainya dia mati, maka dia mati seperti penyembah berhala dan dia akan dikasih minum dari nanahnya penduduk neraka. Taib, ini seperti yang tadi dikatakan wa ma tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Dikatakan usaratu ahlin nar al-qayhu wad-dam. Nanahnya penduduk neraka yang dicampur antara nanah plus darah. Kemudian ini ada pernyataan dari seorang sahabat. Wa qala Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an, man mata mudminan lil khamr. Barang siapa yang mati dia dalam kondisi kecanduan minum khamr, mata ka'abidil Lati wal Uzza. Dia mati seperti penyembah Lata dan Uzza. Qila ara'aita mudminul khamr. Ini yang Anda sebutkan tadi. Ini pernyataan Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu. Ditanya, ara'aita mudminul khamr. Siapa yang orang dibilang dia kecanduan, dia mabuk cinta dengan minuman keras. Huwallazi la yastafiqu min syurbiha. Apakah dia orang yang tidak bisa meninggalkan minuman keras? Setelah dia minum dia tidak bisa berhenti. Qala la, bukan itu yang dikatakan mudmin atau kecanduan. Lakin huwallazi yashrabuha idza wajadaha walau. Dia adalah orang yang pengen minum lagi setelah ditinggalkan.
Ya, kalau dia dapat, lalu dia melihat ada itu, dia akan terulang kembali kecintaan dan kesukaan dia meskipun sudah bertahun-tahun. Nah, ini bahaya sekali. Salah satu pengaruh kawan dan lingkungan yang buruk. Orang sudah lama tidak minum minuman keras, lalu ketika ada kawan yang memberikan dia, sudah gratis, nanti gak usah beli, ini anak kasih. Maka dia kembali ingat, baunya, wah tertarik lagi. Na'udzubillah, mirip sama apa? Kebiasaan ngerokok. Ngerokok kan kayak gitu. Ya, orang sudah ngempet, gak mau ngerokok, apa? Ketemu sama kawan yang ngerokok, bal sana, ente nggak ikut beli, nih kasih gratis. Ingat lagi kebiasaan lama, rokok lagi. Nah, kalau sudah ngerokok sekali, pengen ngerokok 2 kali, balik lagi akhirnya. Ya, kalau sudah sakit baru, manggap gitu, oh iya yang ngerokok itu bahaya. Udah dibilang itu, rokok membunuhmu, gak percaya. Ya, perlu berjuta-juta dalil untuk meyakinkan dia agar dia mau meninggalkan rokok. Oh, cuman makruh. Makruh itu loh. Makruh itu artinya apa? Dibenci. Makruh itu artinya dibenci. Kalau mau dirubah menjadi dicintai itu enggak benar itu artinya. Ya. Tapi ngeyel sudah. Kadung suka. Oh, cuman makruh kok. Dia enggak berani menyelisih kebiasaan kampung. Karena kebiasaan kampung, kalau dia tinggalkan dia jadi makruh. Ya. Jadi tidak disukai. Ya. Dia takut untuk meninggalkan itu. Tapi ketika dia suka, dia bilang, oh cuman makruh kok. Itu artinya makruh yang mereka pahami sesuai dengan keinginan sendiri. Ya. Taib. Ini berkaitan dengan orang yang kecanduan itu definisinya seperti itu. Orang yang sudah lama meninggalkan tapi ketika melihat dia kepingin lagi. Ya, kemudian di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa orang yang sedang minum minuman keras, sebenarnya dia dalam kondisi imannya sedang serendah-rendahnya. Bahkan di dalam redaksi hadis disebutkan dia sedang tidak beriman. Maksudnya tidak beriman itu bukan dia kafir ketika dia melakukan perbuatan itu, akan tetapi dia sedang dalam posisi iman terendah. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah dengan sanad yang sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, la yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pencuri ketika dia mencuri dia dalam kondisi beriman. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak mungkin ada orang yang minum minuman keras pada saat dia minum dalam kondisi dia beriman. Wat taubatu ma'rudatun ba'd. Dan taubat itu masih tetap akan ditawarkan nanti. Yang jelas, ahlu sunnah meyakini bukan berarti orang yang melakukan dosa-dosa besar ini langsung kafir ketika melakukannya. Akan tetapi mereka dalam kondisi sedang anjlok imannya. Maka ini pengaruh kawan dan lingkungan. Orang sudah berusaha meninggalkan, lalu dia dapat komunitas yang sama, maka dia akan bisa kembali lagi. Karena iman itu bisa meningkat, bisa turun, bisa pasang, bisa surut. Maka dalam Sahih Bukhari ketika ada orang membunuh sampai 100 orang, sampai 100 orang, maka wasiat seorang alim yang ada dalam hadis itu, idhhab ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa inna ardaka ardu su'. Kamu pergi ke tempat itu, di sana banyak orang soleh beribadah kepada Allah. Kamu pindah beribadah kepada Allah bersama mereka. Jangan balik ke kampungmu. Kampungmu itu kampung buruk. Banyak orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau dia balik lagi, khawatir taubatnya dia rusak kembali. Maka orang yang bertaubat, dia perlu mencari orang-orang yang bisa mendukung taubatnya. Dia sudah pernah melakukan dosa besar, tinggalkan kubangan-kubangan tempat yang berbahaya itu. Termasuk misalkan makan riba, mendengarkan musik. Subhanallah, ya, musik ini juga orang yang sudah terlalu suka, ya, kecanduan, sudah lama dia berusaha untuk mengisi rumahnya dengan murattal, bacaan Al-Quran, ceramah.
dengar dari jauh ya, subhanallah. Ini yang dulu saya hafal. Ya. Hafalannya sudah seperti hafalan surat Al-Fatihah. Ya. Saya pernah dengar ada orang yang memang sudah gandrung sama salah satu model nyanyian dan juga bintangnya. Dia bilang kalau di sekolah ada lagu wajib, ada lagu sunnah. Bukan lagu sunnah, tapi pilihan gitu kan. Kalau sekolah kan ada pelajaran begitu. Ketika ada lagu wajib dan ada lagu pilihan, pilihannya langsung yang dia suka itu. Hafal nih. Nah setelah dia hijrah sudah kenal bahwa musik itu tidak boleh. Dengar di jalan, yo ini dulu yang saya hafal. Ingat, ingat. Maka orang yang memang betul-betul ingin taubat kepada Allah, dijauhi faktor-faktor yang akan bisa mengembalikan dia ke dalam dosa yang pernah dilakukan. Jadi dia hijrahnya tidak coba-coba. Ya, taubatnya juga tidak coba-coba. Karena para ulama mengatakan taubat itu syaratnya dia harus al-iqla'u 'anidz dzamb, ditinggalkan dosanya. Wan nadamu 'ala ma fat, yang pernah dikerjakan disesali. Kemudian berikutnya al-azmu 'ala alla ya'uda ilaih. Dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali. Itu namanya taubat. Kalau seandainya sudah berusaha, berupaya, kemudian ternyata dia terjerumus kembali, maka dia taubat lagi. Berupaya kembali, berkorban lagi. Itu insya Allah tidak apa-apa. Saya sudah berusaha, ternyata saya terjatuh lagi dalam kemaksiatan yang sama. Maka kalau dia sudah berusaha tidak apa-apa. Ya, tapi orang yang coba-coba itu repot. Oh, kok itu bisa ya? Oh, bisa apa dia sholatnya bisa khusyuk. Mungkin dia sudah bisa meninggalkan. Nah coba-cobalah, aku tidak melakukan itu. Nah, ini masih ngetes tobat ini manfaat apa tidak. Ya. Jadi orang yang pengen hijrah, hijrah sesempurna mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Ya, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini dengan sempurna, dengan maksimal. Baik, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi kita sebutkan bahwa orang yang minum minuman keras, mencuri dan juga berzina, dia dalam kondisi keimanan yang sangat dangkal. Ada beberapa hadis yang lemah kita lewati. Kemudian ada hadis yang dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Yang ini yang kita cari-cari tadi enggak ketemu-ketemu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sebagian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisihir. Tidak akan masuk surga orang yang ketagihan minuman keras dan orang percaya dengan sihir. Orang yang percaya dengan sihir dia tidak akan masuk surga. Maksudnya apa? Maksudnya percaya kemudian dilakukan. Bukan percaya, oh saya tidak terpercaya dengan sihir. Enggak ada, sihir itu enggak ada. Oh ngawur antum. Sihir sudah terkenal kampungnya kok. Enggak percaya ada sihir apa tidak. Rasulullah SAW tersihir. Kan ada orang bilang begitu, wah saya tidak yakin ada sihir itu, enggak ada. Sakit aja itu. Enggak ada sihir-sihir. Belum tahu ada TV masuk perut. Ya. Perut kok melembung itu apa? Gunting, antum kurang lauk apa? Gunting dimakan. Bukan, itu ada kirimannya, caranya masukkan beda itu. Ya, itu memang betul-betul terjadi. Jadi yang dikatakan mukmin bisihir itu maksudnya dia melakukan. Ya, dia melakukan tindakan sihir, bukan berarti dia sekedar percaya bahwa sihir itu ada, maka dia tidak masuk surga, tidak seperti itu. Yang dimaksudkan mukminun bisihir ketika dia melakukan tindak perdukunan atau dia minta tolong dukun, ini masuk seperti ini. Wala qati'ur rahim. Yang tidak masuk surga adalah orang yang memutus silaturahmi. Ini subhanallah, ada dosa tersendiri. Memutus silaturahmi, hubungan kekerabatan. Kita sudah pernah sampaikan bahwa yang dikatakan silaturahim itu artinya menyambung hubungan kekerabatan. Dan alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya. Sampai orang Arab sebagian mengatakan al-aqarib humul aqarib. Ya. Kerabat sudah menjadi kalajengking. Ya. Karena kedekatan bahasa tadi itu. Al-aqarib itu dari kata-kata qarib, kerabat. Ya, kerabat itu artinya dari kata-kata qarib, bahasa Arab itu. Ya, kerabat. Itu orang sampai plesetkan menjadi aqarib dari kata-kata aqrab. Dari kata-kata kalajengking. Saking sudah terbiasanya seseorang memutus hubungan keluarga. Dan subhanallah, hubungan kekeluargaan itu semakin
jauh gara-gara dunia biasanya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan, kita belum lama kok. Rumah-rumah kita itu tidak besar. Rumah kita itu kecil, akan tetapi hati kita satu. Rumah yang kecil bisa ditempati, tapi hatinya yang lebar. Sekarang berubah, rumahnya lebar, hatinya sempit. Jadi sama-sama datang, sudah suudzon, ini mau minta uang. Keluarga datang mau minta sumbangan. Kalau yang datang kaya mau menghina saya. Ya. Dia sudah punya kekayaan, tapi yang datang keluarga lebih kaya, dia merasa tersinggung. Wah, ini ya, datang ke rumah Anda mau ngapain nih? Mau menilai. Udah gitu memang keluarganya kayak gitu. Itu jangan beli yang kayak gini, ini jelek. Waduh, repot lagi. Ya. Kalau yang datang lebih miskin, dikata, wah ini mau minta uang. Ini repot sekali. Ini perasaan seperti ini jangan dikira tidak ada. Ada kayak gini. Ini yang membuat orang terkotak-kotak, terjauhkan dari silaturahim. Ya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin seperti itu bilang beliau. Dulu rumah itu ukuran sekian ke sekian, dihuni banyak orang. Sekarang satu keluarga saja rumahnya besar sekali, tapi dia nggak ngerti apa yang terjadi di tetangganya. Ya. Dan bahkan keluarganya pun tidak ngerti dia, tidak pernah nyambung. Ya. Subhanallah, ini fenomena. Ya. Realita seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari seperti itu. Ya, yang repot lagi sudah miskin berantem. Ya. Yang bikin berantem apanya gitu? Bukan kaya tapi juga berantem. Repot di dunia akhirat ini kayak gini. Tidak enak sekali. Baik. Kemudian waman mata wa huwa yashrabul khamra, barang siapa yang mati dan dia termasuk orang yang peminum minuman keras, saqahullahu min nahril ghutah. Allah Azza wa Jal akan memberi dia minum dari sungai Ghutah. Wa huwa ma'un yajri min furujil mumisat. Itu merupakan air yang keluar dari kemaluan para pelacur. Ya, ini di hari kiamat. Min furuji al-mumisat. Dari kemaluan para pelacur. Ay az-zaniyat. Atau orang-orang yang suka berzina. Yu'zi ahlan nari rihu furujihin. Semua penduduk neraka tersakiti dengan bau air yang keluar dari kemaluan itu. Subhanallah. Ini merupakan penghinaan sehina-hinanya. Sehina-hinanya. Sudah di neraka itu sudah terhina. Sudah dihukum. Seelek-elek neraka itu paling berat tuh Abu Talib, pamannya. Paman Rasulullah SAW. Beliau kata Rasulullah SAW, fi dahdahin minan nar. Dia tempat yang agak cetek. Yaghli biha dimaquh. Itu pun kepalanya mendidih. Ya, ubun-ubunnya mendidih. Itu paling dangkalnya neraka. Ditambah lagi dengan seperti itu dalam kondisi yang seburuk-buruknya, sekeji-kejinya. Ya. Pezina akan dihukum seperti itu. Dalam hadis yang sahih disebutkan, orang berzina, pezina laki dan perempuan juga sama, akan dihukum. Telanjang, campur, kemudian mereka dibakar di neraka. Sebelum di neraka pun mereka dibakar. Sebelum sampai ke hari kiamat mereka sudah dihukum dulu. Na'udzubillah. Na'udzubillah dari fitnah akhir zaman. Ya. Dan ini orang minum minuman keras dihina lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat mereka akan dikasih minum dari itu. Dari yang keluar dari kemaluan para pelacur. Subhanallah. Kemudian ini yang terakhir ya. Kita jadikan penutup. Masih banyak tapi ini yang terakhir. Pada kajian ini biar seger. Masya Allah. Anak ingat waktu kita belajar itu, kalau guru sudah bilang subhanakallahumma bihamdihi, yang ngantuk-ngantuk itu hilang ngantuknya. Ya. Disebutkan dalam riwayat Abi Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lu'inatil khamru bi'ainiha. Ya. Khamr itu dilaknat dari air araknya. Wasyaribiha, dan peminumnya. Wasaqiha, yang memberikan minum arak. Wabai'iha, dan penjualnya. Wamubta'iha, dan orang yang membeli. Wa'asiriha, dan yang memeras. Sekarang nggak memeras, gimana? Pakai alat, sama aja. Wamu'tasiriha, orang yang meminta agar diperaskan. Wahamiliha, yang membawakan. Wal muhmulati ilaih, orang yang memesan untuk dibawakan. Wa akili thamaniha, dan orang yang makan dari hasil harganya. 10 itu. Pertama khamar, yang minum, yang ngasih minum,
yang jual, yang beli, yang meras, yang minta diperaskan, yang membawakan, yang minta dibawain, kemudian terakhir yang makan harganya, penghasilannya. Ya, 10 golongan, kecipratan semua. Ya, na'udzubillah. Sukses bisnis. Masya Allah, bisnis apa? Minuman keras. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya, ini enggak sukses ini, harus segera taubat. Ya, kalau ada undang-undang orang yang minum ganja atau makan ganja, ini ada pembahasannya sendiri. Ganja itu dihukum hukuman mati, itu tepat sekali. Sudah tepat sekali. Tapi yang lebih tepat lagi, kalau yang minum minuman keras juga atau yang menjual dan juga yang melegalkan, dihukum juga semua itu kan sama-sama ngerusaknya. Ya, sama-sama ngerusaknya. Lah kok bisa itu? Peraturan internasional di pesawat, ya. Pesawat kalau mau ke asosiasi pesawat internasional, di pesawat itu harus disediakan arak. Dan alhamdulillah, satu-satunya maskapai, wallahu alam yang anak ketahui, tidak ada seperti itu pesawat Saudi. Ya, pesawat Saudi enggak ada. Kalau yang lain masih ada. Mungkin anak pernah ceritakan, adik anak ada yang sampai tidak sengaja itu minum kayak gitu. Dia nggak kebayang pesawat itu ada minuman model kayak gitu. Ya, dia haus, di sebelahnya ada orang minta minum pakai bahasa Inggris, dia nggak ngerti bahasa Inggris. Ya, dikiranya ini jus apel gitu. Ya, anak minta kayak gitu. Ternyata kok dia nggak kuat. Ya, subhanallah. Nah, itu kalau di Arab Saudi nggak pernah ada kayak gitu. Kalau nggak pilihannya teh, kopi, air putih atau jus. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah-fitnah, dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil, sehingga kita bisa aman dunia akhirat. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam baraka bi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan barangkali yang disampaikan. Iya. Memang tidak ada orang yang pecah hubungan silaturahminya kecuali memang ada masalah keluarga. Kalau tidak ada masalah ya namanya malas aja. Nah, maka sebisa mungkin yang seperti itu diatasi. Ya. Karena ketika kita tidak menyambung, maka kita tidak aman dari kezaliman setan. Setan berusaha untuk memisahkan kita. Ya, kalau seandainya memang kita datang ke sana, ya kayak tadi toh, kita datang ke keluarga yang kaya dikira kita mau minta-minta. Kan kita juga ditolimi kayak gitu. Saya datang itu ngajeni gitu. Istilahnya kan saya yang datang ke tempat antum itu kan kalau mau akal-akalan syariat itu kan saya yang lebih tawadhu gitu kan. Nah, kalau ternyata masih dianggap seperti itu, ya perlu dipahamkan. Dan bukan berarti setelah itu kita mokong, kita enggak datang. Ya kalau bisa kita justru ajarkan dan tularkan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Apalagi kalau memang tidak sukanya atau kezalimannya itu kita benar. Kita dizalimi karena kita benar. Alhamdulillah. Dizalimi bukan karena kita yang salah, tapi kita benar. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau seandainya tidak memabukkan, memang dia tidak memabukkan, cuman namanya aja sama atau warnanya atau memang bentuknya sama, maka tidak apa-apa. Kalau seandainya memang dia bukan khamr, hukum asalnya tidak khamr. Dan khamr itu bisa jadi minuman biasa, cuman dia bisa memabukkan. Meskipun dia bukan minuman keras, bukan arak dan bukan anggur. Seperti apa? Ini dikasih contoh dari kurma. Kurma itu biasa dicampur dengan air, entah dideplok atau tidak, yang penting campur sama air, namanya nabid. Nabid itu campuran air dengan kurma, ya kan? Nah, itu manfaatnya apa? Manfaatnya untuk nambah energi. Ya, nambah energi karena ada manisnya sehingga menambah kekuatan. Nah, cuman kalau sudah lebih dari 3 hari, maka dia akan memabukkan. Seperti mungkin tape. Kalau kita di sini kan tape. Nah, kalau kita hanya campur air tape saja nggak ada masalah.
Tapi kalau sampai 3 hari, apalagi dipendem, dan itu katanya untuk menghangatkan. Di daerah-daerah dingin menghangatkan. Wah, ini bukan menghangatkan, ini memanaskan. Ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi patokannya sudah seperti itu. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Ya, yang memabukkan adalah khamr dan setiap itu akan haram. Allahu a'lam. Ya, itu ancaman. Jadi tidak masuk surga seperti ini atau disiapkan tempat di neraka, itu artinya ancaman. Ancaman. Dan otomatis karena tidak ada awang-awang antara surga dan neraka. Semua hanya dua tempat. Kalau enggak surga ya neraka. Seperti itu. Jadi tidak masuk surga berarti masuk neraka. Wallahu a'lam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sehingga itu merupakan ancaman yang menunjukkan dosa besar. Kita sampaikan pada muqaddimah ini, maja'a wa'idun fil akhirah. Apa yang diancam dengan hukuman akhirat. Entah azab, entah murka Allah, entah laknat, atau entah dengan masuk surga, tidak masuk surga dan masuk neraka. Seperti itu semuanya ancaman. Seperti wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada pembahasannya ya, bukan 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 alkohol, tapi itu yang bisa mengembang seperti roti itu kan kita sebutkan tadi khamira, bisa mengembang dengan prosesnya. Tapi kalau memang itu adalah bahan yang dipakai untuk minuman keras ya tidak boleh. Berarti tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Sama saja tidak boleh. Nah, kalau bius, bius ini dipakai ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan nggak boleh. Orang lagi pengen tidur aja pakai bius nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, silakan Pak. Di Arab Saudi nggak ada, nggak ada. Kalaupun sekarang ada, wallahu alam, mungkin di daerah-daerah yang untuk non Muslim, karena memang ada apa namanya tempat-tempat yang dikondisikan untuk non Muslim di sana, tapi tidak campur baur tengah-tengah masyarakat Islam. Ya. Ada non Muslim seperti perawat, tenaga ahli untuk minyak, kemudian apa namanya bahkan pembantu rumah tangga, selama tidak di tanah haram mereka boleh. Nah, maka mereka juga bisa mendapatkan fasilitas itu tapi di tempat-tempat yang tidak umum. Tidak umum. Kita nggak dapat ada apa namanya minuman keras di bakolah, istilahnya bakolah itu warung-warung biasa, enggak, kita nggak dapat seperti itu. Bahkan dulu rokok itu nggak ada. Nah, sekarang sudah mulai banyak. Ya, sekarang bahkan ya sudah seperti itulah kemunduran seperti itu. Tapi intinya itu bukan tanggung jawab kita. Kalau kita bisa memberikan nasihat, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak, ya kita berdoa aja. Kemampuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bukan malah mengambil alih atau sekedar mengkafirkan, juga tidak boleh. Ya. Wah, negeri ini berarti kafir karena masih banyak minuman kerasnya, masih banyak praktek ribanya, berarti kafir. Enggak seperti itu. Oh, wallahu alam. Ana belum pernah lihat. Karena memang tidak menyebar. Karena tidak menyebar, maka bagaimana kita akan melihat hadnya? Enggak ada. Wallahu alam. Rajam aja enggak pernah. Enggak pernah. Wallahu alam. Ya, silakan.
Iya, kalau seandainya memang memabukkan, maka tidak boleh digunakan untuk masak, sama aja. Tidak boleh digunakan untuk masak juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Yang pertama, tidak boleh mengolok-olok agama, mencela Al-Quran, mencela Allah Azza wa Jal, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicela, tidak boleh. Kufur itu bisa sampai kufur. Ya, kalau mencela negara lain, mencela orang-orangnya, ini tidak sampai kufur, tapi kurang kerjaan. Ya, ngapain negara lain biar urusan mereka. Antum mau bilang Amerika itu mobilnya jelek kok, antum mobil dalam negeri aja nggak bisa beli. Ya ngapain, kurang kerjaan sekali gitu. Jadi biarkan saja. Ada orang kurang kerjaan, antum tambahi. Jadi antum yang lebih tidak punya kerjaan, ngurusi orang yang tidak punya kerjaan. Seperti itu. Ya kalau ada orang gila di jalan, wah, wah, antum tambahi itu, ditimpali. Wah, antum jadi ikut kayak dia gitu. Jadi biarkan saja. Yang pertama, yang kedua tadi masalah apa itu? Tekstual. Jawaban yang gampang, pahami agama dengan dalil pemahaman para ulama. Selesai. Mau tekstual, kontekstual, mau apa, bulat-bulat pakai bahasa dia sendiri itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Seperti itu. Jadi tinggal kita pelajari dalilnya dengan pemahaman para ulama, insya Allah selesai. Seperti itu. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam barak Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.